Pagi hari ini saya mau bicara mengenai dua hal yang sebetulnya menjadi satu ya. Saya sangat tertarik, tiba-tiba terngiang-ngiang mengenai perkataan kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan, setiap agama rasanya ada istilah itu kitab kehidupan. Tapi saya mau sharing kepada kita semua mengenai kitab kehidupan versi Alkitab yang kita pegang. Nah, kalau saya browsing, saya selalu pertama sekali kalau mencari satu definisi, satu istilah dalam Alkitab, yang pertama saya cari adalah kapan kata itu muncul pertama kali. Karena ada hukum, the law of first mention. Jadi pertama kali disebutkan, nanti ke belakang seluruh isi Alkitab biasanya konsisten artinya itu. Jadi waktu saya mulai buka Android saya ketik kitab kehidupan, muncul nih ayat Mazmur 69 ayat 29 coba. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Nah, ini kata kitab kehidupan pertama kali muncul. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Rupanya kitab kehidupan adalah tempat orang-orang benar dicatat. Nah, uniknya dalam versi King James itu dikasih penekanan yang berbeda. Dia bilang begini, let them blotted out of the book of the living. Ya, the book of the living. Rupanya ada dua nih, the book, the living. Kalau ada artikel the, itu berarti kan satu kata tersendiri ya. The book of the living. Jadi saya mau terjemahkan satu-satu. The living, hidup. Pengertian hidup yang didefinisikan oleh Alkitab dan hidup yang dipakai oleh dunia itu dua definisi yang berbeda. Saya ingin membalikkan ini ya. Kalau di dunia, orang dunia dibilang kepada anak-anak kita bilang, nah kamu sekolah yang tinggi, yang pintar, jadi orang supaya bisa hidup, gitu ya. Tapi kalau Alkitab bilang kamu hidup supaya bisa hidup, gitu loh. Artinya hidup itu ternyata seseorang. Kita buka Yohanes 1 ayat 4. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. In him was life. Kan beda ya, manusia juga hidup. Tapi hidup itu terang manusia. Jadi ada hidup lain yang sebetulnya menghidupi manusia. Jadi kalau orang bule ketemu kita, dia tanya ke kita, what do you do for living? Apa yang kamu kerjakan untuk hidup? Itu terbalik, saudara. Dalam pikiran kita harus berpikir kepada diri kita, apa yang sudah dikerjakan hidup ini di dalam hidupku? Ya, hidup ini ingin mengerjakan banyak hal dan Tuhan ingin kita berlimpah dalam hidup itu. Karena kalau hidup ini bermanifestasi dalam kita tidak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kesepian, kita tidak akan pernah merasakan sesuatu yang gak enak. Karena hidup ini adalah kehidupan Allah. Di Matius 6 ayat 25 dikatakan begini, Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ada yang pernah renungkan ayat ini agak aneh? Kan kita kan kalau khawatir soal makan minum maksudnya supaya hidup. Ternyata Alkitab membalik. Hidup itu lebih penting dari apa yang kita khawatirkan. Artinya ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita kejar daripada sekedar untuk hidup. Ya. Kalau kita baca selanjutnya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh, saya ganti Bapamu itu hidup. Diberi makan oleh hidup. Jadi kalau hidup itu memberi makan burung dan segala sesuatu, hidup itu juga akan memelihara kita. Itu yang kita cari. Jadi pesannya adalah, jangan terlalu stres dengan hidup ini, saudara. Nikmati hidup Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan, itu berarti kita bergaul dengan hidup. Dengan siapa kita bergaul, akan seperti itulah kita nanti. Ya, jadi bergaul dengan firman Tuhan, maka hidup kita ya seperti firman Tuhan. Jadi ada dua, the book of the living. Nah sekarang apa hubungannya dengan kita ke gereja tiap minggu? Kan bertahun-tahun kita ke gereja dari kecil ya. Dari sekolah minggu, kemudian masuk pemuda, lalu masuk ibadah umum. Yang Tuhan inginkan adalah hidup itu kita terima setiap kali kita ke gereja. Kadang-kadang kita baru sadar, saudara, setelah kita lahir baru. Jadi bertahun-tahun, seperti saya dulu bertahun-tahun ke gereja dari kecil, dari sekolah minggu, itu baru sadar umur 14 tahun, ternyata saya punya hidup. Disitulah titik balik saya lahir baru. Lahir baru artinya
memang waktu itu saya ceritanya saya di SMA, didatangi seorang kakak pembimbing, lalu diberitakan Injil, Tuhan Yesus mati buat kamu segala macam apalah, apa kata kau lah, aku bilang gitu kan, suka hati mula ngomong. Tiba-tiba dia ngomong, mau terima Yesus? Mau, tiba-tiba saya bilang mau gitu kan. Lalu saya, si abang saya panggil, si abang ini langsung berdoa untuk saya didikte gitu. Tuhan Yesus, aku mau terima Yesus. Nah, itulah proses kelahiran baru. Rasanya sukacita sekali. Tapi berapa saat kemudian saya ragu, ini benar nggak ya? Akhirnya saya lakukan lagi sendiri. Di kamar saya berdoa, Tuhan Engkau juru selamatku, Engkau adalah penebusku. Mulai saat ini, aku adalah ciptaan baru. Dengan hati percaya Engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku Engkau diselamatkan. Kan begitu. Jadi saya lakukan sendiri itu 2 kali jadi. Nah itu adalah kelahiran baru. Yang mana yang dihitung Tuhan, nggak penting. Yang jelas saya pastikan, saya confirm, saya lahir baru, saya menerima hidup. Nah setelah itu, saya mulai belajar tentang hidup ini menarik, saudara. Ya, banyak hal-hal yang baru saya pelajarin, tapi ternyata tidak mudah juga. Kadang-kadang saya masih agak galau dengan hidup yang sesungguhnya. Nah saya ingin kita semua di sini belajar untuk mengaktifkan hidup ini. Itu hidup ya. Jadi jangan terbalik, hidup itu adalah sesuatu yang membuat kita berlimpah, dan Tuhan ingin kita berlimpah dalam hidup. Berlimpah dalam hidup itu bukan dalam materi, bukan langsung ke materi, tapi hidup ini mengajar kita untuk mendapatkan segala sesuatu. Kemudian tadi yang kedua ada the book of the living. Apalagi ini the book. Nah ternyata book itu adalah hidup individual kita. Ya, jadi the living adalah Allah, the book adalah kita ini buku, seperti buku itu. Alkitab cerita seperti itu. Dan buku ini perlu ditulis. Kita buka dari 2 Korintus 3, ayat 2 kita mulai. Kamu adalah surat pujian kami, atau epistle. Epistle itu surat pujian, yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca semua orang. Ya, jadi kita adalah buku yang dapat dibaca. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Epistle of Christ, yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi kita adalah buku, the book of the living. Waktu kita lahir baru, kita dicatat sebagai orang benar, dimasukkan, diberi hidup baru, maka kita menjadi the book of the living. Ya. Nah terus saya renungkan lagi, kapan itu mulai? Apakah pada saat kita lahir, baru kita menjadi satu buah buku, atau kapan? Nah ternyata waktu saya gali-gali, ternyata kita ini adalah buku sejak dikandung oleh orang tua kita. Ya. Itu kita sudah menjadi buku, cuma bedanya, buku itu dulu ditulis oleh Allah, kemudian begitu keluar kita lahir, itu kehendak orang tuanya yang nulis. Karena anak-anak itu seperti kertas putih. Apapun yang ditulis, anak-anak itu akan menjadi apa yang ditulis. Nah kita lihat dulu Mazmur 139. Bagaimana buku itu ditulis sampai akhirnya kita harus menjadi buku kehidupan. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Ini ayat populer sekali ya. Sudah familiar kita. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Apabila ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Di dalam bahasa aslinya golem atau embrio, ya masih kecil embrio. Dan di dalam kitab pun muncul kitab di sini, ya muncul kitab di sini. Semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, saya membawakan ayat ini, mengapa? Karena banyak sekali pengertian anak-anak Tuhan. Yang dimaksud kitab di sini adalah kita sudah ditentukan nih lahir, tanggal berapa, nanti masuk TK, SD, SMP, lalu nanti hari sekian kecelakaan misalnya gitu. Hari kesekian ulang tahun, terus hari kesekian kerja, dan meninggalnya tanggal sekian. Bukan buku itu, saudara.
Buku itu selalu bicara tentang person. Memang ada dua pengertian dalam Alkitab. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah memang buku, betul-betul buku, gitu ya. Nah, kembali saya searching di Alkitab saya. Pertama kali muncul kata buku itu muncul di, kita lihat sama-sama ya, supaya Bapak Ibu Saudara memahami sama seperti saya memahami. Kejadian 5 ayat 1. Di Kejadian 5 ayat 1, tulisan bahasa Indonesianya bilang begini, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah menurut rupa Allah. Ya, kalau di King James, di bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Dalam bahasa Inggris ditulis seperti ini. This is the book of genealogy. Muncul the book ya. Lalu di bawahnya muncul keturunan-keturunan Adam. Di situ dikatakan, buku yang diciptakan sesuai dengan the likeness of God atau rupa Allah. Ya. Jadi memang manusia diciptakan sesuai dengan rupa Allah. Tidak jauh dari pasal 5, kita buka ke pasal 6, buku ini sudah menjadi rusak. Kejadian 6 ayat 5 ditulis ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kan problem, saudara. Ya, problem. Tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang saya mau tarik adalah bahwa yang di Mazmur pasal 139 tadi, yang dimaksud dengan buku yang menulis ajaib Tuhan menulis dalam buku, yang dimaksud buku itu adalah wanita spesifik. Karena sedang bicara kandungan. Ini wanita. Apa yang ditulis Tuhan, hari dari mulai terjadi pembuahan, ini belum embrio loh. Di antara pembuahan dan embrio ada yang namanya zigot. Ya. Jadi dari mulai proses pembuahan itu sudah proses hidup. Berapa banyak kita diajar, orang-orang tua mengajar pada anaknya, nak kamu tuh kejadianmu luar biasa, sekarang dirubah ya, Allah yang luar biasa. Kenapa? Kenapa kita harus rubah ini? Supaya anak-anak tidak punya celah sedikit pun menganggap aku ini orang luar biasa di luar Allah. Ini bahaya. Sekarang ini Gen Z diajar percaya diri berlebihan. Karena memang ada nasihat seperti itu. Ya. Jadi pada waktu dulu saya diajar bahwa sel dari laki-laki itu ada jutaan gitu ya. Lomba-lomba masuk ke dalam sel telur. Ternyata penelitian membuktikan sel telur ini aktif, saudara. Dia hidup, dia melakukan seleksi. Dia mengeluarkan sinyal yang kita kenal seperti GPS, sebetulnya chemical. Dia keluarkan, dari jutaan itu, dia cuma kirim radar, lalu satu dari jutaan itu akan menangkap radar itu. Dia tahu dia akan masuk. Yang lain berusaha nggak ada gunanya, dia tahu dia akan masuk. Ya, dia akan terpilih. Apakah yang terpilih yang terbaik? Tidak. Ya, jadi ajarkan pada anak-anak kita, engkau hebat di dalam Tuhan. Bukan hebat karena engkau bisa menjadi manusia. Bukan yang terbaik yang dipilih. Tetapi yang punya kesamaan genetik DNA. Dalam hubungannya imun, sistem imun, supaya dia bisa hidup. Pertama dia harus mendapatkan hidup. Nanti begitu di luar Tuhan memberi dia hidup. Gitu ya, bisa mengikuti saya sampai di sini ya. Jadi setelah dia masuk, bukan yang terbaik sekali lagi ya, yang punya compatibility DNA. Begitu ini jadi manusia, itulah yang Tuhan tulis hari pertama dia jadi apa, hari kedua jadi apa, hari ketiga ini tulisan tangan Tuhan. Dibilang buku, tertulis semuanya sebelum bagian-bagian tubuhku mulai dari otak, mata, telinga semua terbentuk, itu sudah ditulis oleh Tuhan. Apakah Tuhan tiap hari sibuk nulis sekian juta embrio? Tidak, hukumnya running. Gitu ya. Nah setelah dia keluar dari rahim seorang ibu, maka tugas orang itulah menulis hidupnya sendiri. Nah karena pada saat perjanjian lama manusia jatuh ke dalam dosa, tidak jauh dari kejadian 5, masuk kejadian 6, manusia sudah jahat. Gitu ya. Jadi bukunya itu jahat semua. Yesus datang diperbaiki, jadi the book of the living. Makanya kita adalah orang-orang yang ditulis setiap hari, saudara biarkan diri kita untuk ditulis oleh firman Tuhan. Karena apa yang kita izinkan menulis dalam pikiran kita, dalam kosakata kita, menjadi seperti itulah kita. Jangan katakan, oh Tuhan sudah menentukan, Tuhan ada dalam buku Tuhan kok, kapan saya sukses, kapan saya berhasil, kapan saya meninggal, sudah tulis. Belum, saudara, kita yang nulis itu. Ya, Alkitab menjelaskan clear sekali.
Itu sebabnya tugas gereja di sini, khususnya gembala, jawatan, saya tidak bilang person ya, tidak bilang saya, tapi gembala itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang namanya pengurapan, bekerja menjadi 5 jawatan, tugasnya adalah menulis. Maka saya harus align, harus cocokkan apa yang saya lakukan dengan pekerjaan gembala, yaitu Roh Kudus, menulis, menjadikan Bapak Ibu Saudara itu menjadi pribadi-pribadi yang sudah ditentukan untuk berhasil, umur panjang, berlimpah, tidak pernah ditekan oleh masalah. Itu tugas saya. Sama dengan kita orang-orang tua, kita harus menulis kepada anak-anak kita buku sebagai kertas putih, kertas kosong. Kita tulis. Tidak ada kata terlambat, saudara. Kita bisa hapus kalau tulisannya ada yang salah. Ya, kadang-kadang kita sudah mengajar yang baik, ntar gurunya di sekolah ngajar yang enggak. Kita yang sudah mengerti kasih karunia, kita ajar, Tuhan tidak pernah marah nak sama kamu. Tuhan ingin kamu menjadi yang terbaik. Ke sekolah lah dia kan. Di sekolah dibilang, kamu belajar, mau jadi apa kamu? Mau jadi pengemis. Nah, nulisnya lain tuh, dihapus tulisan kita. Nah, anak-anak harus peka di sini. Bahwa kejadian kita itu dahsyat, bukan karena kita hanya dahsyat, bukan. Karena tulisan Allah ini dahsyat. Tulisan Allah selalu dahsyat, itu sebabnya dari keluar dari rahim, Allah ingin dilanjut oleh hamba-hambanya, oleh orang itu. Sedini mungkin anak-anak mengenal Tuhan, supaya tulisannya itu jangan rusak. Gitu ya. Ada satu perumpamaan mengenai kerajaan ya, kalau saya dibuka, mungkin sudah hafal semua ya. Tuhan bilang begini, kerajaan surga seumpama seorang yang mencari harta di ladang. Nah, kalau kita baca kalimat di atas, ladang itu adalah dunia. Karena ada orang bilang, orang ini adalah kita yang mencari kerajaan surga. Lalu kita ketemu kerajaan surga, kita jual seluruh milik kita untuk membeli kerajaan surga. Saya bilang, kita pakai apa beli kerajaan surga? Nggak bisa, saudara. Orang yang mencari harta ini adalah Yesus. Ladang ini di kalimat atas, di ayat atasnya dikatakan ladang itu adalah dunia. Hanya Yesus yang bisa membeli dunia, sistem. Bukan bumi. Bumi itu memang udah nggak usah dibeli lagi, saudara. Dibeli itu kan artinya ada proses jual beli kan, ada proses tukar, gitu kan. Kalau bumi itu kan memang ciptaan Tuhan, buat apa lagi dia beli? Tapi sistem ini yang tulisannya sudah dikacau oleh iblis yang sudah semakin jahat, itu perlu ditukar sama sistem yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan seorang pedagang yang mencari harta, begitu dia lihat di dalam ladang, dia kembali lagi, dia jual seluruh miliknya dan dia beli ladang itu, bukan hartanya dibeli, ladangnya, dunianya dikuasai. Nanti siapapun yang ada di dunia ini, yang milik dia, diharapkan akan berubah pola pikirnya. Kalaupun ada orang-orang jahat yang tulisannya sudah salah, dihapus sama dia, ditulis yang baru, tulisan yang baru, dengan tinta roh, spirit. Pekerjaannya melalui jawatan. Kemudian yang kedua, yang back to back dengan itu, seumpama seorang sedang mencari mutiara. Lalu mutiara itu ditemukan, dia jual seluruh miliknya, dia beli mutiara ini. Nah, kalau mutiara ini nggak ada ladangnya, mutiara ini sudah pasti kita. Kita adalah harta yang berharga, mutiara yang berharga di mata Tuhan. Kemudian di ayat lain dikatakan, jangan serahkan mutiaramu kepada anjing. Anjing atau babi ya? Maksudnya apa? Nanti kamu akan diinjak-injak. Coba kita renungkan ayat ini. Yang satu bilang kita mutiara. Yang satu bilang jangan kasih ke anjing. Artinya jangan berikan hidup kita ini kepada orang yang memutilasi. Anjing ini kan mutilasi, saudara kan? Menggigit, mencerai beraikan. Jangan biarkan kita ada di lingkungan yang memecah kita atau memutilasi kita dari Kristus, dari firman. Jangan biarkan itu. Karena kalau kita kasih diri kita, nggak apa-apalah, cuma ikut-ikutan aja, kelompok ini kan kelompoknya baik. Tapi ternyata kelompok itu terlalu banyak belas kasihannya, banyak hikmat manusianya. Jaga-jaga pikiran kita. Itu namanya saya memberikan mutiara kepada anjing. Pada akhirnya mereka menginjak-injak saya juga. Jadi kita harus clear, khususnya anak-anak nih ya. Sekarang pergaulan ini banyak kamuflase ya. Berkedokan kelompok kebaikan, kelompok inilah, bahkan kelompok agama, kelompok Kristen, tapi nggak berdasarkan Alkitab lagi. Doktrinnya sudah yang aneh-aneh. Jauhkan diri kita. Ya, jauhkan diri kita. Baca Alkitab supaya filter kita running, filter kita aktif. Apa tujuannya? Tuhan ingin pastikan tulisan tangan dia itu, sejak kita dalam kandungan, dilanjut oleh tulisan tangan yang baik. Karena kita semuanya adalah kitab. Kitab kehidupan. The Book of the Living. Yang isinya the righteous. Tuhan ingin lakukan 3 hal. Yang pertama, dia merubah natural kita.
yaitu menjadi the righteousness of God. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, kata righteousness selalu berdampingan dengan justice. Righteousness and justice, kebenaran dan keadilan. Artinya Tuhan ingin kita semua mendapat keadilan dari kerajaan, bukan bantuan. Beda ya, bantuan. Kalau di Indonesia aja, bantuan sosial sama keadilan sosial, itu kedua paham yang berbeda. Yang kita perlukan keadilan, bukan bantuan. Kalau bantuan hanya sekali-sekali. Tapi keadilan itu terus. Allah juga ingin kita mendapatkan keadilan dari kerajaan Tuhan, kebenaran. Dalam 2 Petrus dikatakan, sekarang kamu sudah dibenarkan, titik 2, oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Ada titik 2 artinya, sebelum dan sesudahnya sama, equal. Artinya, kalau kita dibenarkan, kita mendapat keadilan yang namanya kesembuhan. Jadi siapapun yang sakit, berhak atau diberi hak untuk meminta kesembuhan atas penyakitnya. Ya. Jadi keadilan, righteousness selalu berdampingan dengan keadilan. Kemudian Tuhan Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di situ muncul kebenaran lagi. Yang tadi pertama, kebenaran, righteousness. Yang kedua, truth. Nah, kebenaran, firman Tuhan yang kita dengar, kita tulis di dalam buku kita sebagai kitab yang terbuka, itu selalu berdampingan dengan jalan dan hidup. Perjalanan kita harus perjalanan yang hidup. Dari sakit menjadi sembuh, kekurangan menjadi berlimpah, bahkan kita bisa menjadi supply, berkat bagi banyak orang. Selalu berdampingan. Jadi righteousness berdampingan dengan justice, kemudian truth berdampingan dengan jalan dan hidup. Bukan jalan yang terseok-seok, bukan jalan yang terpincang-pincang. Yang ketiga, Kisah Rasul pasal 3, ayat yang ke-14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus itu holy, ya, dan benar itu just. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar di situ just. Jadi righteousness, truth, and just. 3 hal yang akan Tuhan kerjakan. Jadi kudus, benar di sini selalu berdampingan dengan kudus, holiness, just holiness. Maksudnya apa? Apa aplikasinya? Tuhan ingin kita menjadi just man of God. Orang-orang benar seperti Kristus. Kalau di Roma pasal 7 ayat 12, hukum Taurat itu kudus dan benar. Jadi selalu berdampingan kudus dan benar. Artinya Tuhan tidak ingin kita menjadi nice guy. Kemana-mana, ya nggak apa-apa, oke. Ya tidak. Kalau itu anti kebenaran, tidak sama dengan kebenaran, kita tidak boleh menjadi nice guy. Kita katakan tidak. Harus berani menyatakan firman Tuhan kepada siapapun. Ya, karena firman Tuhan itu pada dasarnya bukan hanya untuk orang Kristen, untuk semua manusia. Yang berani ngelanggar cuma anaknya aja, cuma orang Kristen sama pendeta. Kenapa? Ya bapaknya yang ngomong, kita berani. Kan anak kita kalau kita kasih tahu dia berani ngelanggar, tapi tetangga berani nggak? Nggak berani. Saudara. Jadi pakai privilege ini, sudah. Tuhan Yesus ditanya sama Pilatus, kamu raja orang Israel? Tuhan Yesus bilang, kamu ngomong begitu dari hatimu atau orang bisikin ke kamu? Pilatus nyolot kan? Emang aku orang Israel? Gak ada urusannya. Aku tanya, kamu raja orang, jadi terjadi percakapan. Sampai akhirnya Pilatus bilang, aku harus lepaskan orang ini. Ada ketakutan, saudara. Karena Tuhan Yesus nggak peduli siapa latar belakang Pilatus, dia akan cerita. Paulus gitu juga kepada Felix dan Agrippa. Dia cerita apa adanya. Orang dua ini bukan orang gereja, saudara. Dia ngomong. Dan otoritas firman Tuhan itu membuat suasana lain. Jadi dari mulai anak-anak kita penuh dengan firman, berani katakan firman kepada siapapun. Kalau nggak penuh dengan firman, keder juga, saudara. Saya pernah dikepung sama teman saya waktu SMA, waktu saya beritakan tentang siapa Kristus. Dikepung 16 orang, saudara. Kenapa Yesus Tuhan? Kenapa Maria jadi ibunya? Kenapa banyak? Masuk ke kelas, gurunya lagi nerang saya. Kenapa itu? Yang Kristen sini, waktu itu kami bertiga Kristen di sekolah. Ya, cuma 3. Kenapa itu Yesus dibilang anak Allah? Bapaknya siapa itu? Bidannya siapa itu? Ibunya siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kami bertiga Kristen, diam aja gitu ya. Nggak berani jawab. Karena saya tidak ada di bawah pengajaran yang mengajarkan pokok-pokok iman. Sudah di sini saat itu, sudah kata kesasi. Tapi nggak bisa juga jawab. Kenapa? Karena semua itu hanya pelajaran-pelajaran yang sifatnya bukan nutrisi. Kita perlu nutrisi, saudara. Makanya Tuhan menyediakan MBG, makanan bergizi gratis. Coba buka Yesaya 54, kita buka, saudara. Karena begini, saudara, setinggi apapun pendidikan kita, kalau kurang gizi, error juga pikiran kita, saudara. Apa yang saya dapat di gereja saat itu, tinggi pelajarannya, tinggi, bukunya juga tebal. Untuk katekisasi itu nggak tipis-tipis bukunya, saudara.
Ayo, hai kamu yang haus, marilah. MBG ini, saudara. Minumlah air, hai orang yang tidak mempunyai uang. Marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Lanjut, ayat 2. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Perhatikan kata memakan yang baik dan sajian lezat, itu biasanya orang cari itu. Pakai uang. Maka dibilang uangnya kamu pakai seperti itu. Padahal Tuhan akan memberikan makanan bergizi gratis, yang membuat kita jadi bergizi, pola pikir kita lurus. Sekalipun kita tahu Tuhan Yesus mati buat kita karena dia menjadi miskin, dia yang kaya menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya. Nggak akan masuk, saudara, kalau nutrisi itu tidak kita renungkan, kita tidak serap itu, tetap aja kita kurang gizi di dalam Tuhan, saudara. Cuma tahu kebaikan Tuhan, kita diampuni, tidak berbuat apa-apa. Tetapi meresapi firman Tuhan, apa manfaatnya bagi saya, siapa saya ini, itu sangat bermanfaat. Sebabnya di sini saya berusaha untuk menulis sedetail mungkin. Seperti orang menulis skripsi. Sedetail mungkin, babnya judulnya apa. Gitu. Kan yang paling penting kita baca judulnya dulu, bab. Lalu pasal 1 apa, 2 apa, saya tulis. Misalnya tentang kelimpahan. Apa itu kelimpahan? Kelimpahan itu ternyata dari hidup. Pasal 1 saya tulis, saya khotbahkan hidup. Hidup itu apa? Ternyata hidup itu bukan hidup yang kita mengerti sehari-hari. Ternyata Alkitab mendefinisikan hidup itu adalah person. Namanya Kristus. Di dalam dia ada hidup. Apa yang dilakukan hidup? Hidup itu begini. Gitu ya. Kemudian kita yang ditulisin namanya apa? Kita yang ditulisin namanya kitab. Itu sebabnya kita tercantum di dalam kitab kehidupan. Itu cara Roh Kudus menulis. Saya harus belajar dari Roh Kudus banyak untuk menulis kepada kita semua. Kemudian yang kedua, saya harus meresapi, mengambil itu sebagai nutrisi pribadi. Karena Paulus mengatakan, siapa Paulus? Siapa Apolos? Yang daripadanya kamu mendengarkan Injil. Masing-masing itu nanti ada bagiannya sendiri. Yang penting kita mendapat pertumbuhan. Gitu, ya. Jadi sekali lagi ingat bahwa kita adalah kitab. Dari sejak kita masih dalam kandungan, tangan Allah sudah menulis. Puji Tuhan, sekarang kita ditulis oleh firman Tuhan, dan Tuhan ingin melakukan 3 hal. Kita memiliki natural dia, selalu berdampingan dengan justice. Jadi jangan takut meminta apapun, ya, terutama segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib. Kemudian truth itu selalu berdampingan dengan jalan dan kehidupan kita. Kita ingin hidup kita sukses, selamat, sehat, sekalipun dianiaya karena Kristus. Kemudian just itu adalah Tuhan ingin kita menjadi just guys, bukan nice guys. Itu artinya kita kudus. Ya, orang kudus itu tidak campur baur dengan orang yang tidak kudus dalam pola pikir dan dalam cara berbicara dan konsep kehidupannya. Kita bersyukur anak-anak kita di sini sudah bisa ngomong bahwa aku bukan hidup dari gaji. Sementara teman-temannya bilang aku hidup dari gaji. Nah, itu namanya kudus. Itu yang saya maksud dengan hidup sebagai just guys. Bukan nice guys. Kalau nice guys dibilang, ya kita kan perlu gaji, kita hidup dari gaji kan? Benar kan? Iya juga sih, nah itu namanya nice guys kita. Tapi kalau kita bisa bilang, tidak, aku hidup dari Allah. Allah lah sumber segalanya. Nah itu namanya just guys. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua sebagai kitab-kitab kehidupannya Allah, dan Tuhan mereka-reka yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang yang bertugas, kita akan melakukan perjamuan kudus.